76 tahun lalu, kita terlepas dari kungkungan penjajah secara fisik. Tapi penjajahan moral dan karakter hingga saat ini masih terus terjadi. Yaitu moralitas maling dan karakter korup yang diwariskan VOC kepada antek-anteknya sampai saat ini. Perlawanan terhadap korupsi sejak zaman Presiden Soekarno hingga akhirnya berdiri dengan kokoh suatu lembaga bernama KPK tahun 2003 yang didirikan anak sang proklamator. Namun di 70 tahun negara kita, koruptor mulai tersenyum karena kemenangan mereka sudah menampakkan hasil. Saat ini kita tinggal menunggu waktu. Apakah lembaga yang pernah menjadi kebanggaan rakyat tetapi momok menakutkan bagi kaum penjajah berkedok koruptor ini tetap berdiri kokoh? Atau runtuh karena ulah maling-maling elit? Memang benar, kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Tepat jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Rakyat menyambut gembira karena kita menjadi negara yang berdaulat dan mimpi-mimpi terlepas dari cengkraman penjajahan pun terwujud. Namun sejak kemerdekaan itu diraih bangsa Indonesia, karakter dan moralitas kaum penjajah ternyata tidak ikut hengkang dari bumi Indonesia. Sifat rakus dan serakah kaum kolonial terwariskan kepada banyak oknum pejabat kita yang berjiwa rakus, serakah, dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang kemudian kita sebut koruptor. Rakyat dengan pemerintah kembali berupaya mengusir kaum kolonial dari bangsa sendiri dengan membentuk panitia retolling aparatur negara atau PARAN tahun 1957 sampai tahun 1960 yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. Memasuki masa Orde Baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi pada tanggal 16 Agustus 1967. Presiden Soeharto menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya, namun gagal karena kuatnya benteng pertahanan para pelaku korupsi. Kemudian tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi 4 sebagai respon atas desakan demonstrasi mahasiswa untuk memberantas korupsi yang makin menggurita, terutama di Pertamina saat itu. Muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dibentuknya operasi tertib atau OPSTIB yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Karena kejahatan korupsi semakin terstruktur, ditambah dengan kedekatannya dengan rezim, Sudomo pun dengan OPSTIB-nya gagal melawan para koruptor. Masuklah tahun 1998 sebagai puncak kemarahan rakyat atas semakin parahnya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Presiden Soeharto pun lengser ke Prabon dan menyerahkan tampuk kepemimpinannya pada B.J. Habibie. Tuntutan besar masyarakat ketika itu adalah membersihkan negara dari antek-antek bahaya laten korupsi. Inilah yang akhirnya MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di masa Orde Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGTPK. Namun tetap tidak bisa meruntuhkan kokohnya pertahanan koruptor. Misalnya menyelesaikan kasus BLBI. Memasuki masa Presiden Megawati Soekarno Putri, dibentuklah Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau PKPKPN. Tahun 2002,
lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanggal 29 Desember 2003. Untuk pertama kalinya, Presiden Megawati Soekarno Putri melantik 5 pimpinan KPK yang diketuai Taufikur Rahman Ruki. Sejak saat itulah rakyat menaruh harapan besar terhadap KPK. Dukungan pun terus mengalir kepada lembaga anti rasuah ini. Kasus-kasus besar mulai terbongkar, terutama kasus-kasus yang melibatkan para petinggi negara yang sebelumnya sangat tidak mungkin tersentuh oleh hukum. Banyak kalangan yang terusik dengan keberadaan KPK, hingga muncullah istilah cicak buaya yang sampai berjilid-jilid. Kasus cicak buaya pertama terjadi pada Juli 2009. Puncak kasus cicak vs buaya jilid 1 ketika Barreskrim Mabes Polri menahan 2 wakil ketua KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Berselang 3 tahun, cicak buaya kembali terjadi pada awal Oktober 2012. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Joko Susilo. Sampai-sampai Jumat malam tanggal 5 Oktober 2012, puluhan anggota brigade mobil mengepung gedung KPK. Mereka berniat menangkap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di kepolisian daerah Riau. Memasuki pemerintahan Presiden Joko Widodo, cicak buaya kembali muncul, yaitu pada tahun 2015. 11 hari setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Dampaknya, kemudian kepolisian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto pada tanggal 23 Januari 2015. 5 jam setelah penangkapan Bambang Wijayanto, Presiden Joko Widodo memanggil Ketua KPK dan Wakapolri. Dia meminta kepada institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan undang-undang. Dari cicak buaya jilid 1 sampai 3 seakan dijadikan pembelajaran oleh para koruptor bahwa untuk meruntuhkan KPK tidak bisa diserang dari luar. Maka mereka pun menyusun penyerangannya dari dalam yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, mulai dari perubahan sistem sampai perontokan organ KPK yang dianggap membahayakan karena memiliki kemampuan dan integritas tingkat dewa. Penyerangan para buaya ini dilakukan secara halus dengan mengubah sistem KPK, yaitu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengesahan perubahan Undang-Undang KPK oleh DPR adalah pintu masuk perontokan KPK dari dalam. Berbekal argumen menjalankan undang-undang mulai dilancarkan dengan menyingkirkan musuh-musuh koruptor yang bertugas di KPK. Karena mereka beranggapan jika orang-orang tersebut masih ada di dalam KPK, dikhawatirkan kasusnya akan kembali dibongkar atau dilanjutkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara adalah instrumen yuridis yang mereka gunakan. Akhirnya dilakukanlah asesmen yang di dalamnya menyisipkan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kunci penyingkiran organ KPK yang berkualitas dan berintegritas melalui tes wawasan kebangsaan yang sama sekali tidak tercantum baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Aturan dilakukannya TWK ada pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Hasilnya, pegawai KPK dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos dan tidak bisa dibina. Sungguh sebutan yang menyakitkan kepada mereka yang telah mengabdi kepada negara tanpa cacat,
Justru yang pernah dapat hukuman etik tetap bercokol. Publik pun menaruh curiga atas ketidaklolosan 57 pegawai ini. Sebab sama sekali tidak masuk ke akal ketika mengetahui yang tidak lolos tersebut. Misalnya, Giri Supardiono yang menjabat Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Heri Muryanto, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Rasamala Aritonang, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Yudi Purnomo, Penyidik dan Ketua WPKPK, Novel Baswedan, Penyidik Senior, Ambarita Damanik, Penyidik, dan Rizwin, Penyelidik. Mereka memiliki kualifikasi, integritas tinggi, dengan segudang prestasi dalam membongkar skandal korupsi pejabat tinggi negara. Mereka yang membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan para petinggi negara. Saat ini, masyarakat menyaksikan sandiwara-sandiwara elit negeri ini. Jangan anggap masyarakat bodoh dan tidak bisa menilai. Kami memiliki kepekaan dan tentunya bisa menilai mana yang benar-benar mengabdi demi rakyat, bangsa dan negara, serta mana yang berbuat demi kepentingan rampok-rampok elit. Karena itulah, maka kami menyebut hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 ini sebagai awal tersenyumnya para koruptor. Semoga Allah Tuhan yang Maha Gagah segera membukakan aib mereka yang berniat jahat terhadap negeri tercinta ini. Dan mereka yang benar-benar mengabdi demi rakyat segera diangkat derajatnya oleh Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalam.